Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Acinta Rahim. Saya dari kelas IPA A. Di sini judul mini riset saya yaitu Cagar Alam Lembah Andai sebagai kawasan konservasi di Kecamatan Sepuluh, Koto, Kabupaten Tanah Datar. Baiklah, kita langsung pada latar belakang. Cagar alam Lembah Andai ini dijadikan sebagai kawasan konservasi. Kawasan konservasi itu sendiri artinya kawasan untuk perlindungan sistem penyangga kehidupan, pemeliharaan keanekaragaman tumbuhan dan satwa. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Kawasan konservasi dalam kategori nasional mencakup dua kelompok besar, yaitu KSA Kawasan Suaka Alam dan KPA Kawasan Pelestarian Alam. Cagar alam Lembah Andai termasuk ke dalam kelompok kawasan Suaka Alam. Dalam sejarahnya, kawasan Andai ini ditetapkan sebagai kawasan konservasi cagar alam semenjak pemerintahan kolonial Belanda tahun 1922. Nah, pada saat itu kawasan yang ditetapkan area seluas 221 hektar dan masih dipertahankan hingga sekarang. Cagar alam Lembah Andai ini berlokasi di Kecamatan Sepuluh, Koto, Kabupaten Tanah Datar. Terletak pada ketinggian 400 meter sampai 1200 mdpl. Daya tarik objek wisata air terjun Lembah Andai lebih banyak dikenal daripada cagar alam Lembah Andai. Tujuan penelitian saya itu untuk mengetahui upaya konservasi di kawasan cagar alam Lembah Andai dan persebaran flora dan fauna di kawasan cagar alam Lembah Andai. Jadi penelitiannya itu yang pertama, jenis penelitiannya itu kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Nah, instrumen yang digunakan yaitu lembar wawancara yang diberikan kepada pengelola kawasan cagar alam Lembah Andai. Teknik analisisnya yaitu menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Burhan Bungin, itu mengumpulkan data, display data, verifikasi dan penegasan kesimpulan. Selanjutnya, hasil dari penelitian saya yaitu upaya konservasi di kawasan cagar alam Lembah Andai ini dilakukan secara konservasi in situ. Konservasi in situ adalah konservasi flora dan fauna dan ekosistem yang dilakukan di dalam habitat aslinya agar flora dan fauna dan ekosistem yang ada di kawasan konservasi tetap utuh dan segala proses kehidupan yang terjadi berjalan secara alami. Di dalam cagar alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya. Hal ini tertuai dalam UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam, hayati dan ekosistem. Berdasarkan hasil wawancara dengan staf resort Badan Konservasi Sumber Daya Alam, bahwa rata-rata pengunjung memasuki cagar alam Lembah Andai adalah mahasiswa yang melakukan penelitian. Dalam pengelolaannya itu hanya berupa monitoring dan pengamanan saja. Monitoring ini termasuk juga riset yang dilakukan, sehingga sering dikenal pengelolaannya sebagai zero management. Berdasarkan hasil wawancara, terdapat kendala cagar alam Lembah Andai yaitu adanya sengketa perladangan masyarakat di mana ditemukannya oknum-oknum yang mengataskan nama dirinya sebagai pemilik lahan. Dan selain itu juga masih terdapat masyarakat yang melakukan penebangan liar. Namun hal tersebut ditanggapi dengan cepat oleh Badan Konservasi Sumber Daya Alam. Nah, selanjutnya itu persebaran flora dan fauna di kawasan cagar alam Lembah Andai. Persebaran flora dan fauna di kawasan cagar alam ini belum diketahui pasti berapa jumlah keseluruhannya. Namun beberapa hewan dan tumbuhan langka banyak ditemukan seperti bunga bangkai dan bunga rafflesia. Selain tumbuhan langka juga terdapat tumbuhan madang si api-api, madang babulu dan cubara atau cempeda air. Selain jenis flora, fauna penghuni cagar alam Lembah Andai ini memiliki varietas yang beragam. Ada hewan langka yang hampir punah, diantaranya harimau Sumatera dan beruang madu. Selanjutnya itu ada tapir, menjadi mayoritas yang berada di kawasan cagar alam Lembah Andai ini. Selain hewan-hewan tersebut juga dihuni oleh aneka jenis burung. Itu contohnya seperti elang, burung balam,
burung punai, dan burung puyuh. Terdapat pula 60 jenis populasi kupu-kupu. Ini merupakan hasil penelitian dari beberapa mahasiswa di Universitas Andalas. Selanjutnya kesimpulan. Jadi upaya konservasi cagar alam sebagai kawasan konservasi ini dilakukan secara in situ dan pengolahannya hanya berupa monitoring dan pengamanan. Flora dan fauna kawasan cagar alam Lembah Ana ini terdapat flora langka seperti bunga bangkai dan Rafflesia arnoldii, dan satwa yang dilindungi yaitu seperti harimau Sumatera. Juga terdapat berbagai jenis burung dan kupu-kupu. Nah, berikut daftar pusakanya, yaitu dokumentasi. Baiklah teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga teman-teman paham dan jangan lupa untuk mengisi instrumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.